Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dulu bacaan yang baru dikasih biar kebaca. Sunanul wudu ini dalam segi doa. Sunnah wudu. Sunanul wudu. Sunnah wudu. Ini dari segi doa ya. Pertama at-ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di WC kita ada tempat tongkrongan WC-nya, jangan kencang-kencang bacanya, dalam hati aja. Cuma ini Al-Qur'an. Kalau ngomongan kita boleh ya. Sedangkan di WC aja sebagusnya nggak banyak ngomong. Ya, jangan bawa HP ngobrol di WC. Tempat yang nggak disunahkan berlama-lama. Doanya aja kan begitu. Minal hubusi wal khaba'is. Ini bermasalah melulu nih gini. Nih. Tes. Jangan bunyi. Banyakkan tangan main nih. Halo. Dulu zaman saya di Walid tuh, kalau nyeting ginaan Walid langsung, kagak orang lain dikasih. Kebanyakan tangan jadi kagak bener. Coba deh, tanyain deh. Ini begini lagi deh, bengong. Ganti aja nih kabelnya nih. Jadi tentang tes. Tes. Jangan baterainya disalahin. Baterainya nih, baterainya lagi disalahin. Tiap minggu disalahin baterai. Jangan banyak tangan, satu yang diususin udah. Atau dilakban, udah permanen aja kalau ngaji sampai di sini aja. Atau 2 set. Itu. Ya. Ini kalau banyak tangan, ini yang buat sholat, ini udah. Yang buat ngaji ini amplinya itu kurang ampli, ntar ane bawain ampli. Di rumahnya ada 3 ampli. Sunanul wudu. At-ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua at-tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Ini belum wudu nih, baru bacaan aja Anda. Sepertinya emang gampang tapi jarang kita kerjain gitu ya. Makanya jangan dianggap gampang. Padahal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qur'an. Apa yang lebih agung daripada Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim aja luar biasa. Tinggal bicarain dah. Asyhadatan, 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini belum wudu, masih bacaan aja. Lagi mau persiapan wudu. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru hamdalah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Dibaca. Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita punya air ini bisa suci menyucikan. Dan Allah Ta'ala jadikan Islam sebagai cahaya yang kita mau jalan dalam cahaya Islam. Mau wudu. Enggak semua orang doyan wudu. Ya. Benar-benar kata guru, kalau lu mau tidur, lu wudu dulu. Lah, itu enggak gampang juga tuh. Pas kita mau tidur, kita udah mau wudu nih, dinyeplos lagi. Bangun lagi kita wudu lagi. Kagak mau kita. Nah, tanggung tadi udah. Enggak gampang juga ya. Jadi alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura wal islama
Nurone jarang kita baca nih. Ya. Isti'adzah, ada lagi isti'adzah, ada ta'awudz, isti'adzah, ada Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin, a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ini biasain dihafalin. Kalau kita pikiran kita lagi mumet, macam-macam digodain mesetan, kita kerja kecapean, orang ngantepin aja liatin, padahal makan di sini bareng-bareng. Padahal makan bareng-bareng. Apa ini omongan? Makan bareng-bareng, nampan sembarangan aja naruhnya, masing-masing tinggalin. Pikirannya bagaimana ceritanya kan begitu. Kita ini nampet melihatnya. Kita baca ini Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin, a'udzubika Rabbi yahdurun. Memang begitu. Kebenarannya bini kita kemasukan setan, macam-macam itu setan. Kita udah baca ayat kursi, dibaca ayat kursi, udah baca aja ini Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi yahdurun. Baca itu. Tadi nyeplos deh, disadar. Ada kebenaran kita kadang-kadang, ya Allah anak kita nih ngelihat macam-macam yang orang gak lihat. Kan ada juga ada anak kecil yang bisa ngelihat macam gitu, kita girang. Ya, bapak anak kita Masya Allah nih punya indera keenam. Bapaknya gelo emang. Bapaknya nggak benar. Anak sebegitu ngelihat yang macam-macam. Jangan dibiasain. Ingat Quran lebih bagus daripadanya. Bacain tuh matanya. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin a'udzubika Rabbi yahdurun. Atau ayat kursi giliran wala ya'udzuhu wala ya'udzuhu wala ya'udzuhu. Baca 7 kali jangan napas. Yang itunya tuh wala ya'udzuhu bukan ayat kursinya 7 kali jangan napas, modar gitu. Biasain gitu. Mintanya sama Allah Ta'ala, yang kendakin sama Allah Ta'ala. Ya, jadi ada orang yang ketemu orang macam-macam. Si Anu anak ketemu lagi duduk begini, padahal dia udah meninggal sama sekali. Ada macam-macam udah walhasil. Baca aja baca. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin a'udzubika Rabbi yahdurun. Ya, pengalaman hidup itu pengalaman hidup. Baca Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin a'udzubika Rabbi yahdurun. Ya Allah, jauhin daripada hamazah, macam-macam setan tuh. Dia punya bisikannya, dia punya rayuannya, dia macam-macam dia namanya hamazah. Aku berlindung juga bahwa mereka itu nongkrong di kita, hadir di kita, bareng sama kita aja nampi. Ya, biasain. Doa akibal wudu, doa setelah wudu. Ini biasa kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ali Muhammad. Bis. Sampai situ baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Kan kalau guru kita nih Habib Alwi, Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid rahmatul abrar. Beliau itu kalau ijazahin kita kan dalam nasrah ya. Ya. Habis sholat dia serah dalam nasrah. Tambahin gini nih, gini aneh nih, tengkoknya kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Bukan karena kurap tengkok kita bukan. Baca aja inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kalau kepala ubun-ubun bacanya apa? Kalau anzalna hadzal qur'ana la jabalna ra'aitahu khashi'an mutasaddian amadatillah dalam salam turun halina sala'un tafakkarun. Itu inti udah pada hafal, aneh malu. Inti udah pada hafal, inti kan orangnya diam aja. Saking udah pada hafal diam aja. Inti yang baca dia wakilin aneh. Ya salam. Betawi memang benernya begitu. Nggak kalah aksi. Udah di nggak hafal. Jadi baca dulu setelah doa, udah rapi, baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Begitu. Ada pun yang mau pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Terus sampai selesai. Ya. Baca lagi masih Allahumma ighfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi wa la tabtinni bima zawaita anni.
baru baca bismillah bismillah bismillah, pegangnya di sini. Bismillah 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 bismillah. Kan 3 kali itu ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir 7 kali. Di bawahnya lagi bismillah bismillah, pusar. Bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Cepetan nanti bacanya. Iya, orang mau buru-buru. Iya, kan nanti bisa ulangin di rumah. Itu maksud aneh. Ya. Kalau aneh pelan-pelan, ayal-ayal. Ntar ketua bilang, nanti kemarin ngaji nggak sebentar banget. Gitu ketuanya rada-rada. Dikomentarin di Bandung, dikomentarin nanti kemarin ngaji. Ngaji sebentar banget. Iya, nih bilang giliran ada acara. Modelnya ketua. Dah itu. Udah tinggal baca ya. Kita ngumpulinnya kitab, beberapa kitab, cari dapat. Emang tukang loak ngumpulin dulu lah. Emang yang guru kita, lah bukan guru. Ngumpulin atau udah dapat rapi kita tulis. Tulisan kita ya begini adanya deh. Yang begini-begini nanti pulang, nanti kuntel, nanti buang gitu. Jangan dimanfaatin, nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau udah 10 ada kupon gitu berhadiah tukarin. Nah, ini kan kagak. Ini sih mau gitu 10, kalau udah 10 lembar dapat hadiah 100.000. Tapi semuanya apa? Semuanya apa yang 10 lembar itu? 100.000. Nggak mau deh. Kita lanjutin bacaan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca tuh. Ya, doa-doa wudu nih. Ini lazimin. Ada pertanyaan nih, doa-doa wudu. Ada pertanyaan enggak nih doa-doa wudu? Nanya aja, jangan ntar di luar. Ini sebenarnya Ji mau nanya minta Ji. Aduh, udah di luar ngomongnya gitu deh. Sebenarnya mau nanya minta Ji. Ngomong aja sekarang lah. Kan dapat manfaatnya orang lain. Iya. Yeah. Kalau buang angin memang doanya itu sebenarnya ada sebenarnya. Itu kan angin. Dulu kan ada di pernah itu di share ya. Udah pernah enggak? A'udzubillahi. Udah belum? Minarihil ahmar damil aswad wadail akbar. Itu bukan sekedar angin yang sekarang nih yang orang bilang nih. Yang orang manusia tahu-tahu pada meninggal kena angin merah tuh. Rihul ahmar wal damul aswad wadail akbar. Mensayangan yang nggak tulis di sini. Kan gampang tuh sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min ar-rihil ahmar wa damil aswad wa dail akbar. Kalau orang-orang hikmah begini dibacanya. Dekepin dulu itu dibaca bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa dail akbar. Ditiup kencang. Begitu kalau orang-orang hikmah. Itu orang-orang hikmah, bukan urusan aneh ya. Ada gitu supaya angin-angin yang di badan kita Allah Ta'ala kasih keluar. Yang ngerinya tuh angin duduk. Angin duduk. Itu bacanya tadi. Udah catat belum? Aduh. Pokoknya kalau cerita doa tanya. Kalau kita nggak bisa catat atau kita nggak nyatet, mendingan jangan nanya deh.
Jangan nanya deh, salah buatannya kita lagi yang dirongrong. Ji tadi apaan Ji? Tuh kita lagi yang dirongrong. Aduh, nanya di sini lain, ngerong-ngerong lain. Kalau saudara kan lebihnya gitu. A'udzubillahi qudrati. Enggak, pokoknya yang di atas pusar itu Bismillah, a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajid wa hadir, itu di atas pusar atas. Yang ke bawah pusarnya Bismillah 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 a'udzu bi'adzatillahi wa qudrati min syarri ma ajid wa hadir. Kita baca aja, kalau yang nyembuhin Allah Ta'ala biarin aja. Tapi gimana punya urusan Allah Ta'ala. Jangan kita kontrak sama Allah Ta'ala. Sekian, kalau enggak ditinggalin. Ya, jangan begitu. Emang apa kita? Wadu'uni astajib lakum. Allah suruh doa. Tentang Allah Ta'ala terima pasti. Cuman nanti ada yang dibagi di akhirat. Kalau ente tahu di bagian di akhirat lebih manfaat daripada di dunia, ente mau nampiran akhirat. Cuman kan kita emang digodain banget dah. Emang digodain banget deh, urusan akhirat pahit. Dunia dulu kita maunya manis gitu, kita atur Allah Ta'ala. Akhirnya kita ngatur Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah nih, kita lanjutin bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin taharatu badan, syarat daripada sholat yang kemarin, yang kedua adalah taharatu badan. Badan kita mesti bersih. Karena kemarin kita bilang al-Islam bunyal Islam ala nadhafah. Islam didasari dengan kebersihan, bersih. Ya. Kita punya apa namanya? Sebenarnya badan kita deh, badan kita baik zahir ataupun batin. Itu yang dibilang taharatu badan. Kalau kita punya hidung kita mimisan. Wajib nggak tuh kita bersihin dulu kalau mau sholat? Ya wajib bersihin dulu sedapat mungkin. Kalau di masjid juga keluar ya udah, itu nanti dimaaf. Yang penting ada membersihkan dahulu. Kalau didiamin aja nggak membersihkan dahulu, nggak ada usaha kita, nggak ada upaya kita. Upaya dulu, ya. Meskipun adanya di dalam mulut, gusi kita berdarah. Kita mau sholat, gusi kita berdarah, kita lihat berdarah. Bersihin dulu, kumur-kumur. Ya, baik di dalam hidung, baik di dalam mulut. Ada kita lihat di bagian mata kita kok kayaknya nih ada darah, bercak darah nih. Ya. Walhasil ada bagian apa najis di situ. Gimana kita? Upayakan dulu. Sampai di mana upayanya? Semaksimal yang kita mampu dan nggak membahayakan diri kita, gitu. Kan nggak boleh juga upayanya keras banget tapi membahayakan diri kita, ya nggak boleh. Dan sebab agama juga menuntut akan kesehatan. Nggak boleh di mata kita atau di kuping kita adanya najis. Ya, adanya najis. Itu juga diperlukan untuk dibersihkan dahulu. Wa malbus, pakaian juga begitu. Kemarin kita bicarain tuh, cari pakaian yang benar. Kalau buat Jumat cari yang paling bagus. Jangan begitu-gitu juga dia kerja. Mas sekalian di Jumat, barangan dah. Begitu juga datangnya itu Jumat, pakai pakaian yang kerja. Emang kagak boleh lolosin dulu tuh pakaian? Oh nggak bisa, oh ya nggak bisa, nggak masalah deh. Padahal bisa, dia kepengen jawab aja bilang kagak bisa, selesai gitu. Kan ada juga orang yang model begitu. Padahal mau diarahin bukannya kita yang arahin, agama, biar paham. Kalau orang ngarahin kita mau terima nggak masalah, orang lah sama sama kita. Kita boleh cengkal kalau sama orang, tapi kalau udah urusan agama, ente cengkal, ente berhadapannya dengan agama, lebih bahaya. Lebih bahaya. Jangan ente mencari untuk memenangkan hawa nafsu ente, alasan-alasan. Ini kan aneh pengalamannya begitu, pengalaman. Kita kadang-kadang cari tuh
Apaan kayak kira-kira yang alasan kita, padahal itu alasan yang memang sengaja ngaji kita bikin, tujuan kita yang penting kok bisa argumentasi. Ya menang lah, inti kagak masalah, emang inti pelajarin gitu kan. Guru inti setan. Padahal agama arahin, jangan begitu. Kita aja kalau ngaji mewalid, inti kalau di rumah jangan suka-suka sholat pakai celana panjang. Kalau inti pegian sih berapa deh, kan nggak selalu inti bawa sarung ke tukang sarung, bener wah sarung. Nah, kagak. Tapi dikasih keluasan kalau di luar. Ketika giliran di dalam pakai, kan begitu, dikasih keluasan. Nah sekarang kalau kantor memberikan keluasan kita Jumat dengan atribut sholat bagus deh pakai kain atau pakai koko atau lainnya gitu. Ya sebagaimana layaknya deh, jangan pakai baju pekerjaan, kan dikasih keluasan. Kecuali nggak dikasih keluasan. Emang kita kadang-kadang beda. Itu yang kita lihat, ya Allah, kan sering kita lihat, ya Allah, ini giliran apa nih? Giliran olahraga. Keluar dari olahraga, angkatan yang kita lihat nih, masya Allah, tabarakallah, masih pakai baju, bukan baju, kaos Jumat. La ilaha illallah, jangan begitu. Agama kalau Jumat kita ngerim-ngerim juga seminggu sekali. Malbus wa makanin, tempat yang kita mau sholat di situ kita mesti bersihin juga. Itu ada faedahnya, sapuin dulu. Orang dulu disapuin dulu. Emang orang dulu punya sapu ya buat tempat tidur, punya sapu. Orang dulu, ya Allah. Kalau sekarang kan jarang. Kebutin dulu, itu sunnah tuh. Jangan dianggap nggak sunnah. Kita ngerapiin tempat tidur kita, sunnah. Setelah itu kita mau tidur, kita kibretin dulu atau kita sapuin dulu, sunnah. Berarti beli sapu lidi sunnah tuh hukumnya. Bener-bener ini omongan ya, bukan kita bikin-bikin ya. Ini mana Habib Hasyim belum datang, jemput udah. Wasadrul aurati, dan tutup aurat. Nah itu tadi di mana itu tadi? Najis ya, musolli, tempat sholatnya, awas jangan sampai kena najis, yang nggak dimaaf. Kalau yang dimaaf masih mending. Sekarang kalau dikagak tahu bahwasanya itu najis, bisa meniadakan atau tidak mengesahkan sholat. Wudunya rapi, tapi kalau urusan najis di tempat yang dia sholat, di sujud pas banget najisnya. Dia diri di tempat di mana ada di situ najis, kena. Dia kagak tahu sama sekali. Kenapa nggak tahu? Karena kejahilan dia, kagak belajar, nggak tahu tentang adanya itu najis. Bagaimana? Kita tahu, kan lain lagi nih ceritanya. Ya, sekarang orang duduk ngaji kagak sama sekali, dia duduk ngaji kagak. Kita sama sekarang nggak perlu pakai duduk ngaji dah. Dia mau dengerin melalui HP ke pengajian, terserah, diambil deh yang bagus-bagus. Khuzmat safa wada'il qadar wakil umur al-qadar. Kan begitu Al-Quran, apa namanya, kata Habib Abdullah Ba'an wal Haddad. Dah, dicari deh macam-macam. Nah kebenaran lempengan yang urusan najis nih, dia kagak ngerti. Dia sholat di tempat di mana dia duduk atau dia derek atau dia sujud yang kena langsung, bukan sebelahnya ya, pak sebelahnya kagak ya, atau yang kagak bertepatan langsung. Kita sujud, jidat kita suci, kaki kita suci, dengkul kita tempatnya suci, semen tengah-tengahnya tuh kan, kalau yang namanya sujud ada tengah-tengahnya yang bolong tuh, yang kagak kena, itunya kotor, ada kotorannya, nggak apa-apa, nggak kena, kan nggak kena langsung. Kalau yang kita injak tepat kaki kita, jidat kita itu atau dengkul kita kalau kita mau sujud. Nah sekarang kalau dia kagak tahu, wa in kana jahilan biwujudihi au bi butlaniha bihi, karena dia nggak tahu tentang adanya
tentang adanya dan batalnya itu najis sholat lantaran itu. Dilihat dulu dia. Makanya perlu kibretin dulu. Itu ada sejadah, kibretin dulu. Tahu kibretin ya? Kibretin dulu. Itu kita kibratin dapat pahala. Kerjaan kita nggak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Walau ra'ayna fi thawbin man yuridu salin najasatan la ya'lamu biha wajib 'alaihi i'lamuhu biha li'anna al-amru ma'rul yatawaqqafu ala isyan. Kata agama bilang begini, kalau kita lihat kawan kita pakai baju, ya, kita lihat kawan kita pakai baju, dia mau sholat, tuh bajunya ada najisnya, kita lihat, dia nggak lihat, wajib nggak kita ngasih tahu? Jangan kita bilang terserah dia, terserahlah dia, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala untuk sholat. Lah kan itu dia, kalau Allah Ta'ala kasih mata ente jatuh di apa? Di tempat tuh najis, kelihatan najis. Dia mau sholat enggak? Kalau dia mau sholat berarti ini urusan yang kagak mengesahkan dia punya sholat. Kita diamin enggak? Kita diamin aja nggak boleh. Mana kewajiban ente amar bil ma'ruf nahi munkar? Kan agama menyuruh. Nggak boleh aja ente diam. Kasih tahu ini ada najis nih, kotor. Ya nggak boleh pakai wudu, nggak boleh pakai sholat. Saya nggak ngomong begitu. Wah, ntar kalau dilarang kita sampai sekali kata galuh kayak ustadz aja. Jangan begitu, kerjain aja. Adapun dia sambut dengan baik atau nggak bagus itu urusan dia. Urusan dia. Innama ana hadi wallah, innama ana muqassimullahu hadi. Saya ngasih tahu doang, atau innama ana mu'allimullahu hadi, saya ngasih tahu doang. Adapun yang dapat hidayat itu urusan Allah yang ngasih hidayat. Aman kita. Kalau kita nuntut sampai dapat hidayat kan bumerang sama kita. Udah urusan nanti aja, jangan urusan aneh, begitu aja. Enggak kerjain amar ma'ruf. Habis. Seperti apa yang najis itu? Seperti raos, kotoran. Kita tahu percis ini kotoran dari bangsa jin. Jin buang air. Jadi kita tahu ini jin, memang kotoran jin sekali. Najis nggak? Ya najis lah. Najis. Ya najis. Kata agama semacam begitu ya. Sebab ada orang yang interaktifnya dengan jin juga, demen banget. Sampai-sampai dia mau kepengen kawin sama jin. La ilaha illallah. Sebab saking udah nggak lakunya dia. Mau ngapain kawin sama jin? Manusia dengan manusia udah. Karramna bani Adamah. Habib Hasim udah datang. Oh, udah datang. Nyambung kan? Oh, nyambung, udah datang berarti. Nyambung. Meskipun dia dari makanan binatang yang dimakan. Kita lihat ada burung itu kita boleh makan, tapi kotorannya ya najis. Jangan kita bilang kalau burung dimakan kotorannya boleh dimakan, enggak najis. Model lagi. Memang ada yang model begitu, ada. Jadi memang nggak kurang model, emang diadain pendapat semacam itu. Kita lanjutin dulu. Ada masalah di sini. Masalah. Seorang kencing di air yang banyak. Kalau banyak itu lebih daripada 216 liter. Udah, dia kencing, serot, dah,
Tatoyar minam syai'. Kelihatan tuh. Karena dia bebuse kelihatan. Ya. Dah. Kita kan kalau habis kencing wajib istinja. Wajib nggak? Wajib. Ya, wajib. Bukan nggak wajib, tapi memang meskipun nggak alal faur, nggak wajib segera. Tapi kita wajib istinja. Ya, begitu. Kita belum istinja, kita wuduk duluan, boleh, bukan kagak. Loh, ente udah istinja? Belum, wuduk. Lah, nyasat ente, nyasat. Boleh, sebab nggak ada persyaratan yang namanya wuduk, udah istinja. Udah rapi istinja, enggak. Biarin aja, ntar habis wuduk rapi kelar, kita istinja, boleh. Tapi kita nggak boleh sholat, karena kita masih najis. Paham tuh ya? Dah. Nah sekarang masalah, kalau tuh orang kencing di air yang banyak, bertebangan tuh, kita bilang kencing di air yang banyak, tanasar, tatoyar. Oh kita bilang karena lantaran tuh kencing, percikannya ada nggak? Ada. Tapi kan percikannya nggak kita yakinin bahwa itu dari si kencing, bisa jadi karena air yang banyak yang apanya? Percikan tersebut. Coba nih agama nih. Enggak dituduh langsung. Ini kan karena lantaran percikan ini kan karena ada dasar kencing yang dorong jadinya kan kena. Enggak itu, enggak karena itu. Air banyak. Dia kencing. Kemudian tatoyar di sini percikan deh. Terbangan tuh mananya percikan nih sama kita sama sekali. Kata agama, ente yakin enggak itu bahwasanya itu dari siapa? Dari itu najis. Yakin enggak? Kan enggak yakin kita. Bisa juga itu adalah airnya. Kata agama bilang kalau yang semacam itu, kalau memang dia enggak yakin bahwa itu bakal adalah bagian daripada najis itu yang kena sama dia, enggak. Dianya atau orang lain, ya. Kita lagi kencing di air genang banyak, disambit sama kawan kita. Jeger sambit sengaja. Tahu nggak kan kerjaan kita masih anak-anak nih, kadang-kadang ada juga gilenya orang tua itu yang begitu masih ada. Gua kerjain disambit berkena la ilaha illallah base, bukan kena lagi base nih sama sekali. Kita yakin nggak tuh dari kencing sama sekali? Nggak ada bau. Nggak ada bau sama sekali. Agama tuh bilang, dah, kagak dianggap najis. Makanya dibilang begini, kalau memang itu rogwah itu busa, yang kita yakinin bahwasanya di permukaan air tersebut yakin itu adalah bagian daripada najis, dia yakin nih. Beda dengan kagak yakin, ya, maka hukumnya najis. Kalau timbul kagak ada kayak busa aja, ini kan bukan lantaran kencingnya, tapi ya kayak air kita masukin lagi, kita semprot kan busa juga dia. Atau dari unsur lainnya, mungkin ada unsur apa namanya, sabun yang ada di situ, deterjen yang ada di situ, kemungkinan bisa terjadi semacam itu. Nggak yakin bahwasanya rogwah itu busanya itu dari kencing. Fatahirun, hukumnya suci. Habis. Atau lagi, kita tahu ikan, ada yang kecil ada yang gede, ya. Dan di ikan itu ada najis nggak? Ada lah najis, ya. Ada tuh ikan najis. Kata agama nih, wa yu'fa an jawfil fi jawfil
samakis sogir alladhi yabtani bi matihi wa yajudu bal'uhu bima fi jawfihi. Ada ikan kecil, kan ada ikan teri Medan kecil banget tuh, ikan teri PC apa, ikan teri apa namanya ya, ada itu. Kalau kita ambil kita telan aja gitu, nggak kita pakai siangin lagi, tahu nggak? Nggak pakai kita siangin dah, itu telan aja, itu makan, itu papak. Itu hukumnya gimana? Kalau ikan teri Medan kita kupasin dulu, apa yang kita makan? Apaan yang kita makan? Halawatannya ya, udang-udang kecil yang rebon, kalau kita buangin dulu kepalanya, apaan yang kita makan akhirnya? Ikan-ikan apa, teri jengki itu kalau kita buangin. Makanya kata ulama kalau kecil, tapi kan ukuran kecilnya seberapa sih, kan gitu jadi masalah. Ukuran kecil itu seberapa? Ada ulama bilang nih segini nih, nih dibilang nih kalau segini nih agak gede, tapi segini nih kurang nih, di sini nih jempol ke sini, ah ini masih dianggap kecil, tapi kalau segini dianggap gede. Kalau yang kecil kita goreng ikan, nggak pakai disiangin lagi, cuma dibuangin sisiknya doang, sisik doang, kita goreng deh tuh. Ada dalamnya najis nggak? Ada najis, campur sama ikan. Apa nih? Campur sama ikan. Orang bilang, ini lu sih bukan makan ikan, campur najis. Apa tuh? Ini kalau begitu dihukumkannya kan, kalau kita nih anggap kita nih hukumnya adalah mutanajis, berarti makan najis, nggak boleh, haram. Itu kalau kita nih pandangan kita, sama dengan kita lihat ada yang namanya suntung atau ada yang namanya apaan? Cumi, ya kan? Jenisnya tuh cumi. Cumi itu kalau yang namanya dia digodok keluar air hitam, itu apanya tuh? Kotorannya tuh, kotorannya tuh. Itu kalau kita makan cumi, kita siangin banget bersih, dalam-dalamnya bersih sama sekali. Apaan sedepnya? Apa tuh? Ini ulama-ulama nih, kita dengerin keterangan ulama. Kata ulama gini, yu'fa'am fi jawbis samak as-saghir alladhi yabtali birum matihi. Maka dimaaf, bukan nggak najis, najis kita hukumkan najis tapi dimaaf. Apa ada? Ya, karena nggak bisa menghindari. Jadi dimaaf karena susah, ihtiraz. Ya, lima syakkatil ihtiraz, karena susah untuk dijaganya. Memang udah kandungannya semacam itu. Kita hukumkan najis, najis. Boleh dimakan, boleh. Loh, kok najis boleh dimakan? Ini minal ma'afuat, dari hal-hal yang dimaafin sama agama. Karena pandangan agama ini kalau nggak dimaafin ada resiko besar buat orang umum. Resiko besar buat orang umum. Ya, sebegitu tuh ulama pikirin, jangan sampai nih orang-orang awam kagak ngerti, kemudian dia masuk dalam hal masalah semacam ini, dia makan, kita hukumkan itu najis, hukumnya haram, dosa. Dicariin itu ulama, makanya ulama pikirannya pikiran umat, bukan pikirin diri sendiri. Pikirin, kalau kita kan pikirin diri sendiri, anak kita bagaimana, ini kan urusan kita. Tapi kalau ulama kagak pikirin itu doang. Pikirin gimana kalau dimakan sama sekali. Kayak sekarang nih, orang anterin kambing kan ini kambing siapa nih? Kambing korbanan nih. Itu kan gak boleh makan tuh orang. Kalau kita hukumkan semacam itu, orang awam ya begitu adanya jawabannya. Dicari ulama-ulama, jangan sampai nih orang awam dia kerja korban, dia korban tapi dimakan juga, padahal itu hukumnya hukum nazar. Kan begitu. Akhirnya ulama bilang kalau terjadi sama orang-orang awam itu dimaaf karena orang awam nggak ngerti dalam hukum ini. Siapa yang berani tanggung jawab? Ulama berhadapan sama Allah. Lah nggak main-main ini, dia berani tanggung jawab bilang dan maaf. Lah, ini kan syariat, bukan semau-maunya dia. Ya Allah, ulama-ulama luar biasa dah.
sampai di sini deh tuh. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang, kalau ikannya gede lain lagi ceritanya. Saya minta dilanjutkan nasihat agama oleh Habib kata Al-Habib Hashim. Khair, sehat deh. Baru datang, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع صحابة رسول الله أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Malam ini ketemu lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita insyaallah. Berkatil ilm, wa berkatil Quran, wa berkatil ulama as-salihin. Berkah semuanya dah insyaallah. Amin. Karena berkah itu junudun mujannadah. Apa ya? Pasukan Allah yang berkesinambungan dan tidak terlihat. Keberkahan itu termasuk pasukan Allah yang tidak terlihat. Pasukan-pasukan, ada yang pasukan Allah yang mengarahkan kita kepada kebaikan, dan ada yang mengarahkan kita kepada keburukan, itu mereka sendiri. Ini Ana mau bacakan surat Al-Fajr, cerita tentang kaum 'Ad wa Samud wa Fir'aun wa Haman, semuanya ada di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Sampai di ayat 6 sampai 11. 6 sampai 11. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau tahu bagaimana Allah berbuat kepada kaum 'Ad? Ada kaum 'Ad 1, ada kaum 'Ad 2. 'Adanil ula. Ada yang pertama, 'Ad ula itu siapa? Dan 'Ad yang satunya siapa? Ada 2. Nah, 'Ad di sini Iram dzatil imad. Kaum Iram. Iram termasuk kaumnya Nabi Allah Hud alaihissalam. Mulai Sayyidina Adam, Nuh, Hud, Saleh. Berapa tahun? Sayyidina Nuh itu alaihissalam umurnya 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, beliau waktu diutus jadi ar-rasul sama diutus jadi nabi umurnya 50 tahun. Baru diutus jadi seorang nabi. Setelah itu selanjutnya kesananya jadi 950 tahun umurnya. Otomatis zaman dulu orangnya besar-besar. Besar-besar, gede-gede, besar. Ada banyak tafsir yang mengatakan 30 zira, ada yang isna asyar zira, ada yang 12 zira. Nah, kalau 30 zira itu kurang lebih ya masih besar. Itu kurang lebih ya sekitar kalau yang awal-awal Sayyidina Adam sampai Sayyidina Nuh itu 30 meteran. Panjangnya 30 meter.
Nah, lebar badan itu berapa? Kurang lebih ya lebar badannya sekitar 13 meter lebar badannya. Ya. Seperti ditanya an-naqah salih itu tingginya berapa di kitab Tafsir Jalalain diceritakan naqah salih, ontah Nabi Allah Saleh yang mukjizatnya lahir dari batu karena mereka menuntut kalau engkau memang nabi keluarkan ini adalah batu ini keluar ontah. Hanya Allah kasih itu. Nah ini kembali ke Iram. Iram Zatul Imad. Iram itu yang membangun tiang-tiang besar. Imad itu dari amud. Salatu imad, imaduddin, imad tiang agama, tiang-tiang besar, tiang-tiang besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak ada sama sekali menandinginya di negara manapun. Jadi kalau Allah sudah mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak ada yang bisa menandingi sampai kapanpun. Jadi Iram ini mempunyai khayalan ingin membuat surga. Jadi surga. Nah orang bahasa itu besar-besar. Besar-besar. Jadi semuanya itu dipaksakan, diperintahkan oleh Iram ini. Namanya Syaddad. Dia punya saudara, ada Syiddad, ada Syaddad. Nah yang jahat ini yang Syaddad. Nah, ini. Setelah itu pembangunannya kurang lebih menghabiskan waktu, ada di kitabnya Imam Ghazali juga disebutkan sampai kurang lebih ada yang mengatakan 400 tahun baru selesai. Bangunan itu 400 tahun baru selesai, ada yang mengatakan 100 tahun. Itu paksa, kerja paksa. Yang punya berlian, yang punya apa, karena dia mau menciptakan khayalannya, pengen menciptakan surga. Jadi surga. Lam yukhlaq misluha fil bilad, tidak ada yang bisa menandingi. Nah, dengan bangunan yang mewah begitu, dia siapkan apa? Sungai-sungai tajri min tahtihal anhar. Sampai kepingin bikin bangunan yang bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, terus ada rumput-rumputnya, karena dia dapat cerita dari nenek moyangnya itu surga itu begini, jadi dia pengen niru. Nah, sampai terjadi begitu sama bidadarinya, dibikinkan anak perawan-perawan yang kecil-kecil waktu pembukaan peresmiannya itu, Iram Zatul Imad. Bagus itu. Kalah ini, Dubai ini kalah. Nggak bisa ditandingin. Berliannya itu dilemparkan ke mana? Kolam-kolamnya itu. Nah, itu diperingatkan sama Allah Ta'ala di dalam Quran. Yang mana cerita ini di Injil sama di Taurat nggak ada. Ini di Injil sama di Taurat kitab cerita Iram ini nggak ada. Tapi kalau Fir'aun di kitab Sayyidina Musa ada, di Sayyidina Isa, Taurat sama Injil ada. Tapi ini memang disimpan cerita ini khusus untuk Nabi Muhammad yang akan dikasihkan sama umatnya. Jadi kebetulan sekali orang-orang liberal atau orang-orang ini malah dia untuk mengingkari Al-Quran dengan hal ini, dia semakin, oh ini dongeng, oh ini takhayul Quran, oh ini hurufat, katanya cerita ini dibilang hurufat. Padahal Allah nanti akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia semuanya untuk membenarkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Nah diceritakan ini sama Nabi Muhammad, sama sahabat-sahabat Rasulullah. Iram itu di mana, dudukannya di mana? Iram itu di Ahqaf atau di Aden, di Hadramut sana, di Yaman, daerah Yaman. Itu mewah semuanya itu, mewah betul itu. Begitu sudah ada berapa disebutkan Rabbuka bi'ad, Iram Zatul Imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini raja-raja semua yang disebut ini ada berapa? Raja Iram, ya, Syaddad namanya. Terus habis gitu kaum Ad,
Ini akhahum Huda. Kaum Samud ya. Terus Fir'aun. Nah ini. Haman nggak disebut sini. Tapi itu sudah grupnya raja-raja zalim. Raja-raja yang zalim. Nah ini tetap ada warisannya sampai kiamat. Grup Fir'aun, sifat Fir'aun dan sifatnya orang-orang raja zalim tetap sampai kiamat ada, dan sifatnya aulia wal anbiya tetap ada. Jadi memang al khair wa syarr bimasyiatillah. Itu memang sudah ketentuannya Allah Ta'ala. Yang mau yang khair silahkan, yang mau yang syarr silahkan. Setelah Iram ini selesai peresmiannya semuanya, maka dia hari itu juga mengaku sebagai Tuhan yang menciptakan surga. Dengan bangunan yang sekiranya ratusan tahun itu tadi, murka Allah datang. Murka Allah datang, maka hanya sekejap itu dimasukkan ke tanah, selesai. Selesai. Lah ana lihat fenomena sekarang ini, apa? Balak di sana, balak di sini. Itu ya warisannya Iram ini tadi. Yang Dubai bikin ini, terus yang Cina bikin bangunan ini, terus mau menguasai dunia, mau menguasai ini, itu sudah ada di Quran. Jadi Allah kasih balak, habis. Apalagi yang mau secara halus atau secara kasar untuk merusak umatnya Nabi Muhammad, Allah marah. Allah pasti marah. Nah, habis ini nggak sampai 1 jam habis. Kalau Allah menurunkan bala yang luar kepala manusia, nggak bisa dipikir. Itu kalau Allah mau, dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang meneruskan sampai Namrud. Habis Iram ini jarak antara kaum Ad wa Tsamud itu kaum Nabi Allah Hud, terus kaumnya Nabi Musa kan jauh. Fir'aun kan jauh jaraknya. Nah ini penerusnya ada. Sampai Namrud, sampai zamannya Sayyidina Khalil Ibrahim alaihissalam, Namrud. Habis semuanya. Dengan caranya Allah menurunkan bala. Kalau sudah fa'aktsaru fihal fasad, fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Habis, dihabiskan itu. Nah orang-orang orientalis orang ini melihat ini karena tidak ada cerita ini di Taurat sama di Injil, maka kesempatan orang-orang itu untuk mencari celah kesalahannya Al-Quran supaya Al-Quran mau dibatalkan. Ternyata mereka menggali ini, ada yang mencari arkeologi itu mencari kebenaran-kebenarannya kalamullah ini. Subhanallah, ketemu ini, ketemu itu, sampai sekarang ditemukan di Hadramut itu, di Yaman itu, gedungnya yang segala macamnya ini bekas-bekasnya. Karena Allah sudah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq, akan aku tunjukkan tanda-tanda kebesaranku di seluruh pelosok, seluruh ujung ke ujung akan aku tunjukkan. Ya yang mau beriman semakin beriman, yang nggak beriman semakin mengingkari. Nah itu. Jadi wa Fir'aun al-autad, dzil autad, alladzina taghaw. Wa Fir'auna dzil autad. Nah, autad ini di dalam kitab Jalaluddin Asyuti Al-Hafidh itu dikatakan tafsirnya bahwa Fir'aun itu kalau nyiksa orang dicancang sana pakai tali, sana pakai tali, kakinya pakai dipecah. Nanti itu ditarik jadi berapa? Jadi berapa apa? Keping itu nanti badan itu kalau tidak menurutin perintahnya Fir'aun. Nah itu. Alladzina taghaw, sudah durhaka, sudah kelewat batas manusia ini, maka Allah turunkan bala itu. Fa'aktsaru fil fasad. Inna rabbaka labil mirsad. Al mirsad ar-raqib. Ar-raqib itu yang mengintai. Ya, mirsad itu ya. Misal contoh-contoh. Ini misal misalnya saya mau datang ke satu kota naik pesawat, nggak ada yang saya temuin di sana. Nah itu nanti saya bisa melihat nanti
calling-callingan sama teman saya, nanti ada itu, nanti kalau ada orang yang membawa atas namamu Hashim misalnya, Hashim nih, Hashim. Oh itu saya. Nah, saya nggak kenal sama orang itu. Saya nggak kenal sama orang itu. Itu ada papan nama dia bikin, saya penganunya Hashim, anu Hashim. Nah Al-Mirsad itu begitu, mengintai. Jadi sudah ada namanya, sudah ada namanya. Itu Mirsad, itu Muraqib. Begitu Allah Ta'ala itu mengintai kita satu persatu. Allah Ta'ala itu perbuatan kita jam berapa ini, jam berapa diintai. Tapi ditunda azab ini, jangan sampai turun. Ditunda betul-betul, barangkali ada yang ini, ada yang itu. Kalau udah kebacut, bahasa Jawa kebacut, nih bahasa lu apa? Bahasa kelewatan udah ya. Udah repot, udah fa'aktsaru fihal fasad, udah nggak memperdulikan lagi maksiatnya, udah merajalela, udah nggak ada, sampai bisa menghalalkan LGBT, homoseksual, ini segala macam, khalas. Itu sudah keluar dari kudrah manusia. Allah tidak menciptakan seperti itu. Maka di situ turun bala. Nah, kalau Allah sudah turun bala, udah habis. Yang tidak disangka-sangka. Ada yang tanah, ada yang masuk dalam lautan, ada yang masuk. Itu cerita-cerita. Itu diteliti sama orang-orang ahli sejarah, mau meneliti untuk apa benar, untuk mencari kesalahan Al-Quran. Apa benar ini? Ternyata benar. Ada yang masuk Islam, ada yang nggak masuk Islam. Nah ini semua cerita ini memang khusus untuk Nabi Muhammad. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir menceritakan tentang ayahnya Abina Adam alaihissalam, menceritakan tentang Sayyidina Adam, menceritakan tentang ini di luar. Ini Allah yang punya wahyu dikasih sama Nabi Muhammad SAW sampai turun, sampai kita mengetahui yang mana umat-umat yang dahulu nggak tahu dikasih tahu melalui Nabi Muhammad. Dicek orang-orang yang ahli semakin pintar, akhirnya tahu. Nah berarti Al-Quran ini semakin dicari kesalahannya, bukan malah salah, malah tambah benar. Semakin cari ini, makanya Quran ini penting. Melihat Al-Quran ini sudah mendapatkan ibadah, apalagi membaca. Jadi lazimkan Al-Quran. Nanti Allah dari melazimkan Al-Quran ini, nanti Allah akan kasih kita firasat al-khair, firasat yang baik. Ya, takwa, karena takut mencari fadilah, mencari keberkahan, mencari pertolongan, selamat. Dengan adanya kita ini taklim, apa ya? Kalau inti mau bandingkan ya, seperti kejadian di Palu yang kemarin itu ya, itu kan banyak orang yang homoseksual tuh ya, homoseks. Di Palu, di Sulawesi ya. Itu kalau ente mau bandingkan orang sana sama orang Jakarta, ini beda jauh, mana banyak? Lebih banyak mana? Jakarta lebih banyak. Nah kalau sudah diteliti lagi di Jakarta lebih banyak. Terus kotanya lebih besar juga Jakarta daripada Sulawesi sana ya. Kalau penduduk Sulawesi mungkin seluruhnya itu bisa 2 juta apa berapa, Jakarta berapa ya. Tapi karena di Sulawesi itu jarang orang yang qiraah, jarang ada taklim, jarang ada ini. Terus apa, banjirnya masuknya maksiat diikuti sama mereka. Banjirnya ini kalau mau dibandingkan maksiatnya orang, kebanyakannya orang di Sulawesi sama di sini, ya jelas jauh lebih banyak di sini dibandingkannya. Tapi alhamdulillah, karena di sini kenapa? Masih banyak orang yang taklim, masih banyak orang yang alhamdulillah juga masih banyak makom-makom ini segala macam, mereka menjaga jangan sampai. Tapi kalau sudah hatta desa tahun 18 berapa gitu ya. Itu di Magetan itu. Cerita itu di Magetan tuh. Persis kejadiannya seperti kaum Lut. Habis itu. Di Magetan, Jogja, kesanaan dikit tuh, di Jawa. Itu judi, apa, maling semuanya. Habis ini. Nah ini
Nggak ada. Kalau sudah begini, seperti ceritanya Nabi Allah Lut. Segera kau keluar dari negeri ini karena negeri ini akan kami hancurkan. Nah, berarti di sini ulamanya udah nggak ada. Guru-guru udah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, berarti kita ini bersyukur nggak adanya guru. Bersyukur, alhamdulillah yang bimbing kita. Walaupun kita capek-capek ada. Coba kita renungkan sekarang ini. Kita ini belajar 1 jam, 2 jam. Waduh, udah sangat susah, udah sangat apa namanya? Seakan-akan ini lama sekali. Tapi kalau kita melihat yang asik-asik itu 1 jam kayak 1 menit. Ya, karena apa? Karena di sini perkelahian antara nafsu dan jiwa. Ya ini namanya ijtihad, ya ini. Yang namanya ijtihad itu ya ini. Kalau ente asik lihat TV, asik lihat YouTube, asik lihat ini, ente 1 jam duduk bengong, duduk di kursi, bisa 2 jam. Bisa 3 jam kita nggak sadar. Tinggal nunggu maghrib, tinggal tunggu taklim, tinggal ini yang anak alami ya. Mungkin kita orang juga ngalami semua. Ada syaitan. Nah ini syaitan. Tapi kalau ente kita ini cuma 1,5 jam. Ana lihat ada yang lemes, ada. Ini memang nafsu. Ini memang nafsu. Tapi alhamdulillah masih kita paksakan. Berarti kita ada energi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang nggak kuat udah nggak kuat 1 jam juga nggak kuat. Setengah jam, jangan 1 jam, setengah jam udah nggak kuat. Karena banyaknya dia punya nafsu yang menutupi sehingga dia nggak mau terima nur. Ya, nggak mau terima nur. Nah ini dengan adanya ini kita alhamdulillah bala tertunda sama Allah Ta'ala. Bala tertunda. Kalau kita lihat di daerah kota itu maksiatnya auzubillah min dzalik sudah. Ada yang menghina Al-Quran, ada yang menghina Nabi Muhammad, ada masih apa namanya ditunda bala. Tapi kalau sudah ini nggak ada. Sana taklim, di sini ada taklim, sana baca istighfar, sana baca ya arhamar rahimin, terus sana lagi baca burda, di sana lagi maulud, apalagi kalau bulan maulud bisa 5 bulan mauludan. Alhamdulillah bisa 5 bulan 5 mauludan berkat Rasul, berkat hatta nggak ada turun bala di sini. Jakarta nggak ada, di Surabaya, di Jawa jarang turun bala karena Jakarta masuk Jawa nggak nih? Ntar gua ngomong ta'assub lagi. Oh nggak Jawa dia? Hah, Jawa juga? Nah, Jawa Barat dah. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Anda kalau bilang Jawa nggak enak juga. Nah ini Jawa ini masih alhamdulillah masih tertolong. Makanya wali-wali songonya ada di sini. Kalau nggak ada sudah kita kena kaum Iram sudah habis. Iram. Ada, makanya karena ini umatnya Nabi Muhammad, balaknya ada yang perorangan dapat, nggak semua. Ada yang 1 kota aja. Tapi yang kalau kita lihat mulai turun-turun gempah sana gempah sini ini kebanyakan ya di luar Jawa. Kebanyakan. Karena luar Jawa kurang. Makanya kita orang ulama-ulama itu harus ada ke daerah Sumatera atau daerah Sulawesi. Alhamdulillah sampai di Aceh alhamdulillah ada ulama-ulama itu yang menjaga bala. Yaitu kan ayatnya ada wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa anta itu wa anta ini ya dan engkau. Antanya ini kan 1 mufrad. Siapa itu? Nabi Muhammad. Wa anta fihim, fihimnya di mana? Di jiwa-jiwa mereka ada nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dadanya aulia ini ada nur Nabi Muhammad. Ya itu. Kadang-kadang mereka mengatakan ya Allah, karena ada hadis yang mengatakan bantulah aku atas umatku. Bantu dengan apa? Dengan berdakwah. Dengan berdakwah. Setengah mati dakwanya aulia, ulama setengah mati zaman dulu. Disihir, dibunuh, disantet, sama-sama anbiya. Sama-sama anbiya. Nah ini, bantulah aku atas umatku. Nah ini,
mereka berlomba-lomba dengan adanya hadis tersebut ingin membantu Nabi Muhammad SAW bagaimana caranya menyelamatkan umatnya Rasulullah SAW. Dan mereka rela terbunuh, mereka rela terhina, mereka rela tercela, mereka rela. Kurang apa Nabi Muhammad? Dilemparin di Taif, ya. Kurang apa? Sampai malaikat yang tidak punya amarah jadi marah. Amarahnya kan ada nafsu. Marah ini yang namanya marah kan nafsu. Sampai malaikatnya yang tapi Nabi Muhammad mengatakan Allah mahdi qaum fa innahum la ya'lamun. Tapi kalau sudah kelewatan maksiatnya banyak, ya selesai. Selesai. Makanya di sini ana pernah katakan lama sudah. Ente boleh mogok makan sampai 3 hari seminggu, ente boleh masih kuat. Coba ente mogok minum sehari, mati. Mogok tidak minum sehari. Nah ulama ini anak ulama atau aulia atau guru itu seperti air, bisa diminum menghilaskan dahaganya jiwa. Ya kan bisa. Kalau ente berhenti mogok makan bisa, tapi ente mogok minum mati. Jadi kalau sudah satu negeri tidak ada ulamanya, tidak ada guru-gurunya, ini cepat keluar dari situ. Takutnya datangnya bala ente ada di situ. Makanya Sayyidina Lut alaihissalam waktu masih mau ngerapiin, mau disuruh hijrah, makanya Nabi Lut disuruh segera sama malaikat, jangan kau lagi menoleh ke belakang. Ya Lut, alaysa subhu biqarib, bukankah subuh ini apa sudah dekat? Jadi kesimpulannya di sini Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu mengatakan kebanyakan balak turun itu waktu pagi. Jadi kebanyakan. Kalau waktu pagi berarti balak untuk manusia. Ini hikmahnya ini. Karena mengikuti Al-Qur'an. Nah, setiap balak yang turun itu pagi. Balaknya Nabi Lut, kaum Lut, balaknya Saleh, balaknya kaum Nabi Allah Saleh, balaknya kaum Ad wa Samud, kaum Fir'aun yang ngejar Sayyidina Musa itu pun pagi. Semuanya pagi. Nah, makanya di sini kalau balak itu datangnya malam atau malam itu kan dari asar ke maghrib ya. Ya. Kalau hijriyah kan gitu ya. Hijriyah dari mulai ba'dal asar itu ya. Pergantian itu kan sudah waktu malam ya. Itu waktu malam. Nah, kalau waktu malam hewan yang mati. Karena hewan itu jam 5 sudah di tempatnya masing-masing. Telinganya tutup. Banyak kan hewan yang meninggal. Tapi kalau udah balak itu lewat jam 2 atau lewat jam setengah 3 itu berarti jatuh pagi. Pagi itu kan jatuh jam berapa kalau pagi itu? Jatuh jam 1 kan ya? Jam 1 ya? Jam 1. Nah itu sudah masuk pagi. Itu balak. Itu balak untuk manusia. Ya, sekarang waktu tsunami Aceh jatuhnya pagi. Waktu Sulawesi jatuh apa? Pagi. Itu hikmah. Tafsirnya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Nah, itu kalau udah pagi, kalau malam itu kalau masih jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 itu malam masih. Itu yang banyak kalau dahsyat betul apa gempanya hewan mati. Hewan yang mati, manusia enggak. Karena Allah Rahim, enggak mau hambanya lagi enak-enak tidur kena bala. Nah, biasanya orang yang bermaksiat itu mereka begadang sampai pagi. Nah, dibalik itu waktunya dibalik sama dia. Ngerti nanti? Kalau dia sudah jam maghrib, jam 5 sore dandan. Ngerti nanti? Ya kita muda dulu begitu ya. Kita muda dulu begitu kan. Udah jam berapa itu? Siap-siap kan ya? Siap-siap kita. Nah, itu tapi nanti kalau subuhnya itu mau sholat apa? Mau deket subuh udah jam 3 dikasih kipas-kipas sama setan untuk tidur, untuk meninggalkan sholat subuh. Untuk meninggalkan sholat. Itu biasa itu setan begitu itu. Nah, waktu dia sholat ini pagi, waktu dia subuh ini balak datang.
Tapi kalau orang-orang soleh yang tidurnya memang mempersiapkan untuk bangunnya jam 1 untuk tahajud, untuk ini, mustahil Allah orang lagi tidur enak-enak mau timpah azab, zalim. Kan enggak. Ya Allah Rahim. Allah Rahim tidak mau menimpa hambanya lagi keadaan senang atau keadaan tidur nyenyak. Enggak. Tapi yang maksiat-maksiat ini kan dibalik. Gudrohnya ini dibalik. Wa ja'alna al-laila amma tas'aluna bil 'ali wa ja'alna al-laila libasa. Libasa ini untuk istirahat. Libas itu untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan siang ini untuk mencari kehidupan, ma'ash, kehidupan ya. Lah ini dibalik. Malam jadikan ma'asyah. Wah, al-lail dijadikan siang dijadikan libas, malam cari ma'ash. Nah, ini dibalik semuanya. Ini sudah keluar daripada sunnatullah takdir. Nah, ini mudah-mudahan kita jatuhkan bala. Ada bala yang perorangan. Dalam perorang ini mereka nggak sadar. Mereka memang nggak sadar kalau mereka itu dapat bala. Bisa dengan kemewahannya, dengan segala macamnya, fasilitasnya terpenuhi. Tapi di dalam rumah tangganya nggak ada sakinah, nggak ada mawaddah. Ini bala. Kenapa? Karena jauh dari din, jauh dari agama, jauh dari nasihat. Ini bala. Akhirnya nggak dapat ngurus anak, nggak. Semuanya diserahkan sama merasa hartanya itu, diserahkan sama harta. Oh bisa bayar ini, bisa bayar itu, bisa. Tapi kedua orang tuanya tidak menjaganya dalam ajaran agama yang benar. Ini yang menyebabkan bala individu. Akhirnya apa? Anaknya rusak, anaknya narkobaan, nggak mau dengar agama, nggak mau dengar hukum-hukum ini. Nah, itu bala. Kapan? Nanti kalau sudah umur kita udah ini, melihat anak-anak kita yang nggak benar, kita merasa semakin sakit hati kita. Nah, tapi tetap Allah tidak mau tutup dalam kesadarannya sampai dia mati su'ul khatimah. Kita mudah-mudahan dijauhkan. Makanya ini taklim ini penting. Taklim ini. Hatta ente masuk mau nggak masuk, tapi sudah dapat hobi datang ini ala kulihal. Misalnya omongan ini masuk nggak masuk sama ente, atau capek-capek ngerembeng sana ngerembeng sini, ngomong sana capek, tapi sudah istiqomah ini sudah termasuk dapat hidayah. Istiqomah ini sudah dapat hidayah. Nah, nanti yang rambutnya panjang, nanti dia sadar dipotong. Ya, ya kalau dia masih dalam keadaan di luar sadar, orang yang namanya keadaan luar sadar itu apa ya? Hah? Iya. Kalau di luar sadar ya nggak apa-apa, masih asik maunya udah terusin aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kelewatan loh. Karena Sayyidina Haddad, Syaibur Ratib mengatakan dalam syarahnya, beliau mengatakan orang itu mulai umur sekian dia masih mudah untuk kembali. Ya, umur sekian masih mudah untuk kembali. Tapi kalau sudah umur 40 dia nggak kembali, ini susah. Susah karena sudah berkerak. Ya, hatinya udah gosong bunyinya. Auzubillah. Maka segera kita cepat balik. Jangan tasyabbuh bigaum. Man tasyabba bigaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, mereka fahuwa, maka dia termasuk golongan dia. Jadi yang gaya-gayanya apa ya? Yang gaya-gayanya itu dah. Nah, kita berubah karena kita ini di sini santri. Harus gayanya itu memang gaya santri. Kita mesti minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang cakep seperti inti. Ente masuk di sini harus bagaimana, harus rapi, harus ya jangan masuk
di sini ya enggak masalah orang yang baru-baru yang mau waras ya, yang mau waras ya. Yang mau waras tak apa-apa. Masuk mau pakai levis, pakai tato, orang mau waras kok. Ya, orang sakit yang masuk sini mau kita yang ngobatin. Kan gitu. Kalau yang sudah waras masih tetap namanya apa? Hah? Sekarang ente masuk ke ya misalnya ente haji ini, haji tahu nggak? Haji tahu ya? Tawaf pakai ihram. Terus ente mau pakai kemben kayak Jawa, jadi pentung ente. Nggak bisa. Ya, nggak enak di mata itu nggak enak. Mulai sampai kapan ini? Ya Allah, kita doa sudah, ini sudah. Habis sampai kapan? Hah? Kok nggak sadar-sadar mau kemana lu? Ngerti ya? Nah, balik kemana lu? Jadi mesti cepet balik. Harus. Mulai muda ini, ente lihat tuh aulia as-salihin. Dari muda dia. Dari umur berapa? Terus dari umur, oh kita lihat ini jadi aulia, jadi ulama. Dia umur 14 berarti umur 20 baru jadi dia. Berarti dari umur sekian masih nakal. Tapi yang mulai kecil, mulai umur 5 tahun dididik sama bapaknya, dididik sama ininya sampai dia terus jadi gotop. Memang didikan dari kecilnya begitu. Nah sekarang kalau ada orang rumah tangganya bagus, apa namanya, abahnya bagus, emaknya bagus, dia dapat mana ini didikan seperti ini? Dari luar, pengaruh luar. Makanya jangan duduk sama orang yang fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumit adh-dhalimin. Jangan kau duduk setelah kau ini kita ini zikir kepada Allah, ini kan termasuk zikir sama Allah Ta'ala. Zikir itu bukan di waktu sholat. Inti tidur, bawa tasbih termasuk zikir sama Allah. Inti antum apa namanya, jalan sama zikir, itu termasuk zikir. Tapi jangan basahilah lidahmu kata Rasulullah dengan zikrullah. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang bagaimana minggu depan berubah. Ente enak lihatnya. Kalau ada model-model begitu di sini. Enak nggak? Nggak enak. Jadi model itu mesti satu. Saya rambutnya ini bagus. Nah, mesti satu, rambutnya bagus. Jangan rambut segini. Apa itu? Kalau ada yang minta maafnya ya. Ya, sekian. Mudah-mudahan insya Allah kita min ahlil khair. Jangan nggak datang lagi loh. Yang tersinggung nanti anak dosa lagi. Ya maafin anak deh. Ya sekian. Mudah-mudahan Allah mahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu min dhilli mawali wa la izz min adait. تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جميع أولادنا فتوحا عالما عارفا وارزقهم حسن الخاتمة واجعلهم آخر كلام عند انتهاء من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه محمد النبي الأمي وآله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله
كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الأعضاء أشرفنا، فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تخش صحبه. والحمد لله في البدء والتناهي.